beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita dari sini untuk lebih mendalami sebuah fakta dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu kisah sejarah, mistis, legenda maupun cerita kerakyatan. Terutama di area ini itu banyak ya yang diduga memang erat kaitannya dengan sebuah situs megalitik atau neolitik megalitik masa prasejarah yang pada masa kerajaan Majapahit dikenal dengan Kabuyutan. Coba kita kunjungi ya ke situ. Jadi selain keindahan alam yang cukup indah ya, di sana itu berlatar belakang pegunungan Anjas-Moro. Pegunungan Anjas-Moro ini terbentuk karena aktivitas vulkanik dan tektonik di masa lalu ya, sekitar 60 juta tahun silam, dan saat ini menjadi perbatasan 5 daerah. Yang pertama Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi ini merupakan sebuah gunung yang sangat besar dan sangat luas sebenarnya, tapi bentuknya itu tidak rata, tidak menguncup seperti Gunung Welirang maupun Arjuna, tidak seperti Gunung Penanggungan, melainkan ini bentuknya seperti 1000 bukit. Bahkan di data-data yang tersebar di artikel memiliki 40 puncak, dan puncak tertinggi adalah puncak Anjas-Moro. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya di lereng-lereng Gunung Anjas-Moro yang penuh misteri ini banyak tinggalan-tinggalan, baik itu tinggalan prasejarah neolitik megalitik maupun jejak-jejak peradaban kuno, pertapaan-pertapaan ya. Karena memang pernah pada suatu masa lebih dari 1500 tahun Pulau Jawa ini benar-benar menganut agama Hindu-Buddha ya, yang sangat lama dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sailendra, seperti Isana, Kadiri, Kauripan, Singosari, dan Majapahit. Sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri, bagaimanapun juga pengaruh dari anak benua India tentang sebuah falsafah peradaban Hindu-Buddha telah benar-benar mempengaruhi kehidupan Nusantara. Menarik ya, ada semacam gugusan seperti kubur batu ya, atau juga seperti kemudian formasi-formasi aneh dari formasi batu yang terlihat magis gitu ya. Bahkan sebagian jenis batu ini bervariasi, ada yang andesit, ada yang endapan gitu ya, ada yang basal. Artinya memang terbentuknya Gunung Anjas-Moro yang berbukit-bukit ini tidak terlepas dari sebuah kontinuitas dari aktivitas vulkanik dan tektonik yang berangsur-angsur selama jutaan tahun, sehingga batu-batu ini memiliki warna corak yang bervariasi. Dari sini ya, selain kemudian kita bisa melihat aktivitas para petani di sini menanam jagung dan singkong ya. Daun singkong ini pun kalau di masakan Padang ini sangat luar biasa ya, enaknya dengan gulai daun singkong dan lain sebagainya. Sini ada beberapa batu yang aneh, misalnya di situ ya, jangan sampai menginjak tanaman. Ini ada batu yang sangat rata ya, seperti kemudian meja batu raksasa atau kemudian ranjang raksasa. Selain kemudian batu kerbau atau batu gajah raksasa di sana gitu ya. Coba kita lihat satu persatu. Ini rahayu. Jadi kita mendapati sesuatu jejak yang aneh di sini ya. Cuma ada kue di sini ya. Jadi sangat mungkin sebagai persajian, kita juga kurang tahu ya. Tapi batu ini menyerupai ranjang raksasa atau meja batu raksasa. Kemungkinan masa lalunya juga merupakan semacam meja batu dolmen atau meja persajian ya. Karena persajian adalah salah satu wujud syukur para petani akan hasil yang melimpah serta sebuah harapan. Dan ini juga ada formasi batu raksasa yang aneh juga. Selain itu juga ini batu yang terbesar itu adalah batu kerbau raksasa. Nah, di sini kita mendapati batu kerbau raksasa gitu ya, yang juga dikelilingi oleh batu-batu yang lebih kecil di seluruh arah mata angin ya. Dan kita lihat bahwasanya sisiknya itu juga sangat-sangat aneh. Jadi batu ini sangat bersisik, sangat kasar, beberapa tonjolan-tonjolan yang menyerupai kulit ular juga atau kulit buaya. Nah, coba kita keliling-keliling, selain juga kita mencari artefak-artefak yang dimungkinkan berada di sekitar raksasa ini. Nah, di sini kita menemukan sebuah kunci ya, kunci raksasa. Nah, ini ada
apakah ini juga tinggalan peradaban kuno semacam pintu gerbang kerajaan Majapahit atau kunci yang baru, kita juga kurang tahu. Namun entah apa, kunci raksasa ini tergeletak. Bayangkan gemboknya itu seberapa ya, kalau kuncinya saja seperti ini, gemboknya tentu mungkin sangat besar sekali. Jadi kita kembalikan ya ke tempat yang semula. Nah, karena ini terbuat dari besi baja, kemungkinan kita pusaka, dan di sini juga ada semacam busan batu-batu yang sangat aneh. Sini kita akan bisa melihat keindahan sawah-sawah yang ada di lembah, sungai-sungai yang mengalir berkelok-kelok, hamparan hutan di kiri kanan gitu ya. Kemudian jejak-jejak batu yang memiliki formasi aneh, termasuk diduga batu kerbau raksasa ini pada masa lalu diduga lokasi ini memiliki 3 fungsi ya, sebagaimana kemudian fungsi-fungsi menhir yang ada di in situ ya, yang ada di lokasi ini. Yang pertama adalah diduga ini untuk mengikat binatang kerbau, yang di situ masyarakat kemudian menyembelihnya dan dibagikan secara bersama-sama. Karena memang masyarakat agraris itu sering melakukan pengorbanan dan dibagi-bagikan semacam kerbau. Dan itu kepalanya bisa kemudian dipersembahkan kepada diberikan kepada kepala suku gitu ya. Dan daging yang ini dan itu ada semacam jabatan-jabatan tertentu di tengah-tengah masyarakat. Yang kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai kemudian pemujaan akan kesuburan. Jadi menjulang tinggi, kuat, keras itu sebagai lambang kesuburan, atau kemudian tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur gitu ya. Dan yang diduga di area yang sangat indah ini pada masa lalu, terutama pada bulan purnama gitu, tempat bermusyawarahnya para tetua desa dalam kemudian memikirkan urusan masyarakat, urusan bersama, urusan kerakyatan ya, urusan bangsa dan negara tentunya ya. Dan itu sangat-sangat unik ya di masa prasejarah, ketika masyarakat hidup dalam sebuah komunitas desa yang dikelilingi oleh hutan, yang masih hewan-hewan liar itu masih banyak, harimau, badak, banteng, kerbau liar, kemudian kijang, menjangan, kancil, itu masih banyak sekali di hutan-hutan. Sebagaimana kemudian dalam pemberitaan negara Kertagama, misalnya dalam buku 50 baris pertama itu memang Raja Hyang Wuruk bersama petinggi kerajaan Majapahit menyiapkan pasukan, kereta, kuda dan senjata untuk melakukan berburu ya, untuk berburu hewan liar di hutan Nandawa. Jadi ini salah satu hobi hobi para pembesar dan petinggi kerajaan Majapahit. Kita tidak ada halilintar atau milat ya. Jadi sebagaimana kemudian hobi para petinggi kerajaan Majapahit, jadi lokasi lereng Gunung Anjas-Moro ini dari ibu kota kerajaan Majid yang ada di Trowulan itu sekitar 4 km saja. Dan sebagaimana kemudian berita negara Kertagama buku 50 baris pertama dan lain sebagainya, memang termasuk kemudian Kuncara Karna gitu ya, hutan itu tak ubahnya adalah semacam taman kesenangan saja. Yang area seperti ini tetap menjadi kemudian objek petualangan para pemuda dan generasi muda saat ini gitu ya, untuk senang berpetualangan agar menjadi kemudian generasi yang tegar, terhindar dari generasi yang lembek ya, waktunya kemudian tinggalkan wifi, sofa, kafe, kopi gitu ya, untuk menelusuri alam Nusantara itu yang begitu indah, agar benar-benar menjadi generasi yang kuat dan terhindar dari generasi yang lembek ya. Ini luar biasa sekali, pemandangan di sini cukup indah, tentunya oksigen bumi yang cukup tebal, serta sebuah objek petualangan yang sangat-sangat menarik. Semoga bermanfaat.